warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Viani Naufalia MM yang sudah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 3 yang bernama Karlina dengan NIM 6420346. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh persepsi harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Mixu Golden City Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Yang pertama, H0, tidak terdapat pengaruh antara persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. HA, terdapat pengaruh antara persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, H0, tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. HA, terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, H0, tidak terdapat pengaruh antara persepsi harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. HA, terdapat pengaruh antara persepsi harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Definisi konseptual variabel. Yang pertama ada persepsi harga. Persepsi harga adalah pandangan konsumen mengenai harga yang tinggi atau rendah sebanding atau tidak dengan jumlah harga yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah usaha perusahaan untuk mewujudkan kenyamanan bagi pelanggan agar pelanggan merasa mendapatkan nilai yang lebih dari yang diharapkan. Harapan pelanggan merupakan faktor penting bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi instrumen variabel. Yang pertama, persepsi harga. Dimensi atau indikator yang pertama harga terjangkau. Di situ ada nomor butir 1, 3, jumlah butirnya 2. Yang kedua, kesesuaian layanan yang akan diterima. Nomor butir 2, 4, 10, jumlah butirnya ada 3. Yang ketiga, sesuai fasilitas yang diterima. Nomor butirnya ada 7, 8, 9, jumlah butir ada 3. Yang keempat, lebih murah dari persaing. Nomor butirnya ada 5, 6, jumlah butir ada 2. Total butir di sini keseluruhan ada 10. Yang kedua ada kualitas pelayanan. Dimensi atau indikator yang pertama, karyawan menguasai pengetahuan menu yang ada. Di situ ada nomor butirnya cuma 1, jumlah butirnya 1. Yang kedua, pelayanan yang diberikan karyawan sigap dan tegap. Nomor butir ada 2 dan 8, jumlah butirnya ada 2. Yang ketiga, karyawan bersedia menjawab pertanyaan konsumen. Nomor butir 7, jumlah butir 1. Yang keempat, waktu yang diperlukan dalam membuat pesanan cepat. Nomor butir ada 4, jumlah butir ada 1. Yang nomor 5, karyawan ramah dalam melayani konsumen. Nomor butir 5 dan 6, jumlah butir ada 2. Yang keenam, kemudian tempat parkir yang dimiliki. Nomor butir ada 9, jumlah butir ada 1. Yang ketujuh, meja kursi tertata rapi. Nomor butir 10, jumlah butir hanya 1. Jadi total keseluruhan butir ada 10. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Yang pertama, dimensi atau indikator kenyamanan yang dirasakan pelanggan pada saat pelayanan. Nomor butir 7 dan 9, jumlah butir ada 2. Yang kedua, keyakinan pelanggan atas pelayanan. Nomor butir 5 dan 8, jumlah butir ada 2. Yang ketiga, minat untuk selalu membeli produk. Nomor butir ada 6 dan 10, jumlah butir ada 2. Yang keempat, perasaan puas atas perhatian dan pelayanan karyawan. Nomor butir 1, 2, 3, 4, jumlah butir ada 4. Jadi total keseluruhan butir ada 10. Di sini kita lihat ada data mentah hasil kuesioner. Yang pertama ada jenis kelamin. Berdasarkan grafik data jenis kelamin menunjukkan responden terdiri laki-laki dan perempuan. Hasil deskripsi responden menunjukkan mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 121 orang atau 69,9%, sedangkan laki-laki sebanyak 52 orang atau 30,1%.
Ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Yang pertama ada persepsi harga. Dari data hasil yang didapat menggunakan aplikasi SPSS V25, R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan nilai R, produk momen menunjukkan bahwa 173 responden dengan tarif signif 5% memiliki nilai 0,148, maka dapat diinterpretasikan bahwa 10 pernyataan di atas dinyatakan dengan valid. Untuk uji validitas kualitas pelayanan, dari data hasil yang didapat menggunakan aplikasi SPSS V25, R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan nilai X produk, momen menunjukkan bahwa 173 responden dengan tarif signifikan 5% memiliki nilai 0,148, maka dapat diinterpretasikan bahwa 10 pernyataan di atas dinyatakan juga valid. Ketiga, uji validitas kepuasan pelanggan. Dapat kita lihat dari data hasil yang didapat menggunakan aplikasi SPSS V25, R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan nilai R produk, momen menunjukkan bahwa 173 responden dengan tarif signif 5% memiliki nilai 0,148, maka dapat diinterpretasikan bahwa 10 pernyataan di atas dinyatakan valid. Ini bisa kita lihat uji reliabilitas. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai alpha Cronbach adalah variabel persepsi harga sebesar 0,89, kualitas pelayanan sebesar 0,892, kepuasan pelanggan sebesar 0,943. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliable karena memiliki nilai alpha Cronbach lebih dari 0,5. Uji statistika deskriptif. Dari tabel menunjukkan jumlah responden ada 173. Yang pertama, dalam variabel persepsi harga X1, nilai minimum adalah 20 dan nilai maksimumnya adalah 50. Selisih dari variabel X1 adalah 30 dan nilai sum penjumlahan data dari 103 responden yaitu sebesar 725, rata-rata dari 173 responden, maka mean sebesar 41,91 dengan standar deviasi sebesar 5,554. Yang ketiga, dalam variabel kepuasan pelanggan Y, nilai minimum adalah 27 dan nilai maksimumnya 50. Selisih dari data variabel X1 adalah 23 dan nilai SUN penjumlahan dari data responden yaitu sebesar 7301. Rata-rata dari 173 responden atau mean sebesar 42,20 dengan standar deviasi sebesar 5,684. Pada uji normalitas, jika nilai signifikan lebih dari 0,5 maka variabel berdistribusi normal, dan sebaliknya jika signifikan kurang dari 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. Dan uji normalitas pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai ASIM, SIG, sebesar 0,000 kurang dari 0,050, maka hal ini dinyatakan bahwa data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai VIV, variabel persepsi harga dan kualitas pelayanan adalah 2,157 lebih dari 10 dan nilai toleransi 0,464 kurang dari 0,1, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Uji regresi linier. Yang pertama, maka dari tabel koefisien, nilai T hitung X1 terhadap Y sama dengan 5,341 dan SIG 0,000, jadi 5,341 lebih besar dari 1,973 dan SIG 0,000 kurang dari 0,05 tersignifikan. B. Maka dari tabel koefisien, nilai T hitung X2 terhadap Y sama dengan 6,482 dan SIG 0,00. Jadi 6,482 lebih besar dari 1,987 berpengaruh dan SIG 0,0. Berdasarkan tabel uji regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Dari tabel ANOVA, nilai F hitung X1 dan X2 terhadap Y sama dengan 130,760 lebih dari 3,10 berpengaruh dan SIG 0,00
kurang dari 0,05 tersignifikan. Uji korelasi. Kolom R-square menunjukkan seberapa besar presentasi pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Pada tabel Sumari, R-square sama dengan 0,606 atau 60,6%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.